Tujuan video yang singkat ini ialah untuk menunjukkan bahwa kata God yang Musa gunakan dalam tulisannya, yang bahasa Ibraninya Elohim, walaupun artinya jamak, tidak diartikan Musa sebagai jumlah person God yang jamak, sehingga tidak boleh digunakan sebagai bukti bahwa God adalah satu God yang terdiri dari lebih dari satu person. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa satu God itu terdiri dari 3 persons, yaitu God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Salah satu ayat yang mereka gunakan sebagai bukti adalah kata Elohim yang digunakan Musa dalam tulisannya, contohnya Kejadian 1 ayat 1. Kalau memang benar bahwa kata Elohim artinya satu God yang jumlah personnya jamak, artinya waktu Musa menulis mengenai Abraham di Kejadian 23 ayat 6, Musa mengartikan bahwa Abraham adalah satu Abraham yang terdiri dari 3 persons. Di ayat ini Musa menulis, "Engkau, yaitu Abraham, adalah seorang penguasa yang Elohim di antara kami." Dengan kata lain, Abraham adalah Elohim di antara kami. Apakah Abraham di antara kami adalah 3 persons Abraham? Apakah Abraham terdiri dari beberapa persons Abraham? Karena Musa menggunakan kata Elohim mengenai Abraham, sebagaimana Musa juga menggunakan kata Elohim mengenai God. Tentu saja jawabannya tidak, karena Abraham adalah satu person Abraham. Tidak ada satu orang pun yang jujur yang akan mengatakan bahwa Abraham terdiri dari 3 persons. Pertanyaannya, mengapa kata Elohim yang digunakan mengenai God harus artinya satu God yang terdiri dari 3 persons, tetapi tidak harus arti yang sama jika berbicara mengenai Abraham? Kita perlu untuk mengesampingkan setiap preconceived ideas di depan pintu penyelidikan dan mengizinkan firman Tuhan mengartikan firman Tuhan itu sendiri, tanpa kita harus memaksakan artinya agar cocok dengan pendapat kita. Di buku Keluaran 23, Musa menggunakan kata Elohim mengenai other gods. Kita bisa mengerti arti kata other gods, artinya God yang jumlahnya lebih dari 1. Kata Elohim di ayat ini digunakan Musa untuk mengartikan lebih dari 1 God. Berbeda dengan Abraham yang kita tahu jumlah personnya 1. Di Kejadian 1:1, Musa menggunakan Elohim God. Sementara di Keluaran 20 ayat 3, Musa menggunakan kata Elohim Gods. Tanpa melihat arti Ibraninya, kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas bahwa God adalah tunggal dan gods adalah jamak. Yang jamak di Keluaran 20 ayat 3 adalah God-nya. Dan yang jamak di Kejadian 1 ayat 1 adalah sesuatunya dari God yang jumlahnya tunggal. Memang benar Elohim artinya jamak. Pertanyaannya, apakah person God-nya yang jamak atau sesuatunya dari God-nya yang jamak? Kita perlu untuk mengizinkan penulis ayat itu sendiri yang menjelaskan apa yang dia maksudkan waktu dia katakan Elohim atau jamak. Apakah dia maksudkan person-nya yang jamak atau sesuatunya dari person itu yang jamak? Dengan jelas, Musa menggunakan kata Elohim di Keluaran 20 ayat 3 untuk menunjukkan person God-nya jamak. Other gods yang dilarang untuk disembah adalah God yang jumlah person-nya lebih dari 1. Untuk menyembah God yang jumlah personnya lebih dari 1, ialah untuk melanggar hukum pertama dari 10 hukum moral Tuhan. Bukankah itu artinya untuk menyembah satu God yang terdiri lebih dari 1 person, sama dengan menyembah God yang jumlah personnya jamak? Di buku Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, sembah God, sembah Dia yang menciptakan. Artinya God adalah Dia, bukan mereka. Yohanes berbicara mengenai God di Kejadian 1 ayat 1, waktu dia menulis God yang perlu kita sembah di Wahyu 14 ayat 7. God yang perlu disembah adalah Dia, bukan Dia yang terdiri dari mereka bertiga. Yohanes tidak menulis, sembahlah Dia, Dia, dan Dia. Karena yang ditulis adalah, sembahlah Dia. Dia yang perlu disembah adalah pencipta segala-galanya. Rasul Paulus menulis mengenai God di Kejadian 1 ayat 1 di Efesus 3 ayat 9 yang adalah God yang menciptakan melalui Jesus Christ. Rasul Paulus menjelaskan di 1 Korintus 8 ayat 6 mengenai God yang menciptakan
melalui Jesus Christ. God di Kejadian 1 ayat 1 dan di Wahyu 14 ayat 7 adalah God di Efesus 3 ayat 9, yang adalah satu God yang adalah Bapa di Maleakhi 2 ayat 10 dan di 1 Korintus 8 ayat 6. Dan Jesus Christ yang melaluinya segala-galanya diciptakan adalah anaknya satu God itu yang dikasihi Bapa di Matius 3 ayat 17. Bapa sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang Dia kasihi. Tuhan Yesus adalah anak God, bukan God anak. Semua penulis Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus waktu mereka menulis kitab suci. Dan waktu kita bandingkan tulisan-tulisan mereka, semua tulisan-tulisannya mengajarkan bahwa satu God itu adalah Bapa. Dan satu Jesus Christ itu adalah anaknya Bapa atau anaknya God. Bukan salah satu dari 3 persons yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai God the Son. Waktu Musa menggunakan kata Elohim di Kejadian 23 ayat 6, yang Musa maksudkan ialah sesuatunya Abraham yang Elohim atau jamak, bukan Abrahamnya. Abraham adalah mighty. Abraham adalah seorang yang perkasa. Dan kata perkasa itu adalah Elohim yang menunjukkan pluralitas dari keperkasaannya Abraham. Demikian juga dengan God. Kata Elohim digunakan Musa untuk menunjukkan kedahsyatan God yang menjadikan semua yang ada dari yang sebelumnya tidak ada dengan hanya berfirman. Yang Musa mau kita mengerti adalah kedahsyatannya God yang jamak, bukan jumlah person God-nya yang jamak. Karena God adalah satu person, yaitu Bapa. Sebagaimana Abraham adalah satu person, yaitu satu person Abraham. Pertanyaannya, apakah tujuan kita waktu membaca firman Tuhan ialah untuk membenarkan pendapat kita dengan memaksakan apa artinya agar cocok dengan pendapat kita? Atau apakah kita siap untuk mengizinkan kitab suci itu menjelaskan artinya sendiri dengan kita membandingkan ayat-ayat kitab suci yang akan mengartikan arti dari kitab suci itu sendiri? Saya mau baca dari kutipan manuskrip 4 1896 halaman 1 dan 2. Dikatakan, setiap orang yang dengan tekun dan sabar menyelidiki kitab suci agar dapat mendidik orang lain, memulai pekerjaan dengan benar dan dengan hati yang jujur. Dan mereka akan meletakkan prasangka apapun itu dan prasangka turun-temurunnya di pintu penyelidikan. Mereka akan memperoleh pengetahuan sejati. Namun, sangat mudah untuk memberikan penafsiran yang salah atas kitab suci, memberi tekanan pada suatu bagian, dan memberikan makna yang pada penyelidikan pertama mungkin nampaknya benar, tetapi pada penyelidikan lebih lanjut akan terlihat salah. Jika pencari kebenaran membandingkan kitab suci dengan kitab suci, ia akan menemukan kunci yang membuka perbendaharaan dan memberinya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Maka ia akan melihat bahwa kesan pertamanya tidak dapat dipertahankan. Dan jika dia tetap mempertahankannya, maka hal itu sama saja dengan mencampurkan kepalsuan dengan kebenaran. Kesimpulannya, sebagaimana Abraham adalah satu person, demikian juga God adalah satu person, yaitu Bapa. Bukan satu God yang terdiri dari 3 persons. Sebagaimana Abraham bukan satu person yang terdiri dari 3 persons. Kata Elohim yang jamak harus diartikan berdasarkan apa atau siapa yang dimaksudkan penulis waktu dia menggunakan kata Elohim. Apakah digunakan untuk menunjukkan pluralitas dari person atau sesuatunya person? Musa menggunakan Elohim untuk menunjukkan pluralitas dari kedahsyatan satu God itu, yaitu Bapa. Sementara kata yang sama dia gunakan untuk menunjukkan pluralitas person God yang terdiri dari lebih dari satu person, yang di Keluaran 20 ayat 3 adalah other gods yang dilarang untuk disembah. Kebenaran menguduskan, sementara kesalahan mencemarkan. Izinkanlah firman Tuhan untuk mengartikan firman Tuhan, karena yang kita butuhkan adalah kebenaran firman Tuhan yang menguduskan dan yang menyelamatkan. To God be the glory.